To call for a referendum on independence. After Halo Pedikers. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah gerakan bersenjata yang bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Pemberontakan ini dimulai pada tahun 1976 dan berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Di balik pemberontakan tersebut ada satu sosok yang mencuri perhatian. Orang tersebut adalah Nazrizal alias Cek Bay. Sosok yang dulunya merupakan seorang penembak misterius dari GAM, namun kini nasibnya berubah drastis dan terpilih menjadi anggota DPR. Lantas, seperti apa profil dan perjalanan hidup dari Cek Bay ini? Mari kita bongkar. Kita masih menunggu, tapi kalau satu saat keadilan ini juga tidak sampai ke Aceh, bangsa Aceh dibantai tiap hari, saya rasa contoh yang paling dekat kita. Nazrizal alias Cek Bay merupakan sosok yang berasal dari Aceh Utara. Ia lahir pada 10 Oktober 1980 dan menghabiskan masa kecil hingga remajanya di kampung halaman. Tak banyak informasi yang diketahui dari sosok satu ini. Dalam beberapa wawancaranya yang dimuat di media sosial, Nazrizal mengaku sempat merantau ke negeri jiran Malaysia. Namun, ia hanya bertahan selama setahun di tanah rantau. Nazrizal merasa rindu dengan suasana dan orang-orang di Aceh Utara. Kemudian yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya tersebut. Setelah kembali dari rantauan, Cek Bay sempat putus asa karena kesulitan mendapat pekerjaan tetap. Setelah diajak oleh seorang kawannya, ia pun memutuskan untuk mengikuti latihan militer bersama pasukan GAM. Cek Bay menjalankan latihan militer di Kotlaba, Desa Matang, Sijuek, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Namun hal ini tak diketahui oleh keluarga dan orang-orang dekatnya. Tampilan casual dengan celana jeans bermerek memudahkan Cek Bay bergaul dengan siapa saja dan beradaptasi dengan lingkungannya, tanpa membuat rasa curiga sedikit pun bahwa ia telah bergabung dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka. Cek Bay mulai bergabung dengan kelompok GAM pada tahun 1999, yang mendapat tugas pertamanya sebagai anggota GAM di kampung halamannya sendiri, yakni di daerah Lok Sukon, Aceh Utara. Ia menjalankan perintah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sebagai penembak misterius. Nazrizal mengaku bahwa senjata api pertama yang diberikan kepadanya untuk menjalankan misi penembak misterius adalah senjata jenis Colt. Tak ada yang tahu kalau Cek Bay sedang menjalankan misinya sebagai penembak misterius. Termasuk orang-orang dari personil GAM lainnya yang mengemban perintah yang sama. Namun Cek Bay hanya bertugas di Lok Sukon selama 3 bulan. Ia harus meninggalkan kota Lok Sukon saat itu ketika kondisinya sudah memungkinkan lagi. Ia kemudian ditarik ke markas di kawasan Sagwe Kulam, mendaulat untuk bergabung bersama pasukan yang sudah mengikuti latihan. Nazrizal termasuk salah satu prajurit GAM yang pemberani. Karena hal itu, ia sempat diberi jabatan tinggi di Angkatan Militer GAM, mulai dari Komando Regu beranggotakan 25 orang, kemudian Komandan Kompi dengan jumlah personil bawahannya 120 orang. Bahkan, Cek Bay juga pernah menjabat Panglima Sagu Kulam Mendaulat. Selama bergabung dengan GAM, Cek Bay memiliki banyak pengalaman menarik. Karena saat itu, ia dikenal sebagai pria pemberani. Namanya menjadi legenda dan diperbincangkan oleh pasukan GAM yang lain. Bukan hanya di antara teman satu angkatannya, melainkan juga oleh para senior-seniornya yang lebih dulu bergabung dengan GAM. Salah satu kisah keberanian Cek Bay yakni dia sering melakukan aksi gerilya kadang hanya bersama satu atau hanya 2 temannya saja dan tanpa dikomandoi. Selain itu, Cek Bay juga menceritakan saat ia menggunakan senjata jenis bazooka. Saat itu, tidak ada orang yang berani untuk menguji coba senjata tersebut. Sebab senjata peluncur anti-tank ini sudah lama tersimpan, sehingga para pasukan lain khawatir senjatanya sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Namun Cek Bay tanpa pikir panjang langsung mengambil bazooka tersebut dan hanya mengajak 1 orang temannya. Dan hasilnya ternyata memang seperti dugaan. Meskipun senjata tersebut masih sempat meledak, namun roket yang meluncur dari bazooka tersebut tak sampai ke sasaran. Awalnya Cek Bay mengira bahwa senjata tersebut sama dengan yang ia biasa nonton di film-film aksi, di mana orang yang menembak senjata tersebut akan terhempas ke belakang saat roketnya lepas dari peluncur. Menurut Nazrizal, saat menggunakan bazooka itu, sama sekali tidak ada getaran, apalagi sampai terhempas ke belakang. Setelah beberapa tahun menenteng senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, akhirnya pada tahun 2005,
organisasi GAM memutuskan untuk membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia. Perang selama 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami pada 2004 mengakibatkan Aceh kehilangan segala-galanya. Para pihak yang bertikai mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik agar proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami dapat dilakukan tanpa hambatan. Tepatnya pada 15 Agustus 2005, pihak pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Hamid Awaludin yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia. Salah satu poin penting dari kesepakatan damai tersebut adalah adanya partai politik lokal di Aceh. Dengan landasan tersebut, para petinggi GAM akhirnya membentuk partai lokal yang awalnya bernama Partai GAM. Namun dalam perjalanannya direvisi menjadi Partai Aceh. Setelah kondisi di Aceh sudah damai, Cek Bai juga langsung mampu beradaptasi dengan kondisi baru di kelompoknya tersebut. Ia pun menjadi anggota Partai Aceh yang kerap ditugaskan di bidang infrastruktur. Selain itu, Cek Bai juga dipercayakan sebagai bendahara Dewan Pimpinan Sagu Partai Aceh. Sebagai anggota partai, Daus Rizal tidak ingin hanya mengandalkan keberanian seperti saat menjadi anggota GAM dulu. Pada tahun 2015, ia mulai tertarik untuk menimba ilmu dan memutuskan untuk berkuliah dengan mengambil jurusan manajemen. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Daus Rizal diminta oleh partai dan masyarakat untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif DPRK Aceh Utara. Berdasarkan hasil pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, hasil pileg di kabupaten tersebut berhasil dimenangkan oleh Partai Aceh dengan raihan 14 kursi. Salah satu kursi tersebut berhasil dimenangkan oleh Daus Rizal alias Cek Bai dengan perolehan sebanyak 3.859 suara. Berkat perolehan ini, Cek Bai berhasil menjadi anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dan mendapatkan suara terbanyak di dapilnya, yakni Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Lok Sukon, Cot Girek, dan Langkahan. Tak berhenti sampai di situ, setelah dilantik menjadi anggota DPR, Daus Rizal bahkan dipercaya sebagai Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Utara yang membidangi bidang pembangunan. Dan tentunya, ini mengejutkan banyak pihak yang mengetahui masa lalu Daus Rizal yang merupakan seorang penembak misterius dari kelompok GAM. Daus Rizal mengaku tak menyesali masa lalunya sebagai penembak misterius GAM. Ia menganggap itu sebagai bagian dari perjuangan rakyat Aceh untuk mempertahankan hak-haknya. Cek Bai juga mengatakan bahwa ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan negara. Ia berharap pengalamannya sebagai mantan pejuang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Aceh dan Indonesia.